Economy Islam. Economy Islam, Economy Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan baik seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizal Maulana Muhammad dari Prodi Farmasi kelas A. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu tentang ekonomi Islam. Yang pertama ada pengertian, prinsip, dasar yang dipergunakan untuk mengatur atau menjelaskan sistem perekonomian di dalam Islam. Selanjutnya ada praktik. Praktik ekonomi Islam adalah bentuk aktivitas umat Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, tujuan, prinsip, dan praktik ekonomi Islam. Poin pertama, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara Islami. Yang kedua, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin. Yang ketiga, agar manusia dapat saling memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Dan poin terakhir, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan keyakinan agama. Surat Ad-Din menyelamatkan jiwa, An-Nafs menyelamatkan akal, Al-Aq menyelamatkan keturunan, An-Nasl, dan menyelamatkan harta, Al-Mal. Kita lanjut ke kondisi ekonomi bangsa Arab. Maka kondisi ekonominya ketika per-Islam memiliki banyak bidang pencaharian pada pertanian, perdagangan, peternakan, menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang di Mekah. Selanjutnya, strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun ekonomi Islam. Yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang ekonomi dan perdagangan untuk membangun masyarakat Madinah adalah dengan membangun pasar. Suku Aus dan Khazraj ini sudah lama menghuni Madinah, namun tunduk pada kekuatan ekonomi Yahudi. Sebab Yahudilah yang menguasai pasar. Untuk mengatasi hal ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membangun pasar sendiri. Poin selanjutnya, perkembangan ekonomi Islam di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Sejak tahun 1991, perkembangan ekonomi Islam sudah ada di Indonesia. Ekonomi Islam di Indonesia dalam tahun ke tahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar di dunia. Hal tersebut terdapat pada pasar yang sangat besar, dan terdapat pula sektor real ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah Islam yang sudah ada di dalam Al-Quran. Poin yang keenam, praktik nilai-nilai berdasarkan ekonomi Islam. Yang pertama, berhutang dengan akad tanpa adanya riba. Yang kedua, akad jual beli bisnis online. Yang ketiga, bank syariah. Yang keempat, jual beli produk halal. Mungkin itu beberapa nilai-nilai berdasarkan ekonomi Islam. Oke, yang terakhir, larangan utama dalam ekonomi Islam. Mungkin ini contoh beberapa ya, karena masih banyak lagi contoh yang lainnya. Yang pertama ada maisir. Ini merupakan kegiatan yang melibatkan perjudian. Segala kegiatan investasi yang berhubungan dengan praktik maisir dilarang oleh Islam. Oke, selanjutnya ada gharar. Islam melarang aktivitas jual beli di mana ada ketidakpastian dalam suatu akad terkait kualitas dan kuantitas objek akad maupun juga mengenai cara penyerahannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penipuan.
Dan yang terakhir ada riba. Mungkin teman-teman udah tahu apa yang namanya riba. Riba merupakan larangan dalam Islam yang sangat populer. Suatu kegiatan ekonomi dapat dikatakan riba apabila terdapat tambahan atau bunga atas pokok utang. Oke, mungkin itu beberapa contoh ya, karena masih banyak lagi. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.